Apa yang kamu pikirkan ketika sedang mengurus perizinan? Atau saat harus menggunakan BPJS di rumah sakit? Listrik di daerah kalian sering padam? Atau air di tempat kamu sering berhenti mengalir? Apakah kamu menunggu terlalu lama? Atau biaya yang kalian keluarkan tidak wajar? Biasanya, kalian melakukan apa untuk menyikapinya? Kalian bisa lebih baik dari itu, karena kita semua berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik. Ini Bella, seorang warga masyarakat pengguna pelayanan publik. Bella menyadari pelayanan publik yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung aktivitas kehidupannya sehari-hari. Bella merasa perlu berkontribusi melaporkan apa yang dia alami, dengan tujuan pemerintah sebagai lembaga yang memfasilitasi pelayanan publik bisa dengan cepat memperbaiki pelayanan publik tersebut. Awalnya, Bella tidak tahu bagaimana dan harus kemana menyampaikan aspirasinya. Dia hanya menulis status di beberapa media sosialnya dengan harapan statusnya tersebar luas dan bisa sampai ke instansi yang terkait. Tapi seiring berjalannya waktu, Bella melihat pelayanan publik tersebut belum mengalami perbaikan. Dia merasa apa yang sudah dilakukannya belum tepat sasaran. Karena Bella ingin pelayanan publik bisa lebih baik, dia pun terus mencari tahu kemana harus melapor yang benar. Akhirnya, dia menemukan apa yang selama ini dia cari. Lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, merupakan sarana interaktif berbasis media sosial yang mudah, terpadu, tuntas untuk memberikan aspirasi, informasi, dan pengaduan mengenai pelayanan publik di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, Lapor sudah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, yang artinya semua lapisan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan tentang segala jenis pelayanan publik di seluruh tingkat pemerintahan. Lapor merupakan wujud kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia. Lapor dapat diakses dengan mudah melalui SMS, website, aplikasi, Twitter, dan unit pengaduan yang berada di beberapa lembaga pemerintahan. Dan apabila sampai batas waktu yang ditentukan laporan belum ditindaklanjuti, Lapor akan meneruskan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia yang bertindak sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik untuk memfasilitasi penyelesaian masalah sampai tuntas. Bella segera melakukan proses daftar yang mudah di website Lapor dengan mengisi data diri singkat. Karena ingin menjadi pelapor yang baik, dia menguraikan pokok permasalahan secara jelas, lengkap, dan kronologis, menyebutkan waktu dan tempat kejadian, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta melampirkan bukti pendukung apabila tersedia. Dengan prosedur yang tepat, laporan Bella langsung mendapatkan respon positif dari instansi terkait yang menunjukkan bahwa Lapor interaktif dan transparan. Bella juga bisa melapor langsung dari smartphone-nya melalui aplikasi Lapor yang dapat di-download secara gratis melalui aplikasi Store, Google Play, dan Windows Mobile Apps. Bella yakin Lapor sangat efektif karena Lapor mudah, terpadu, tuntas. Bella adalah contoh baik yang menggambarkan bahwa satu orang saja bisa memberikan pengawasan dan perubahan terhadap sebuah pelayanan publik. Jadilah seperti Bella yang berani lapor, kritis, dan turut berperan dalam pelaksanaan pembangunan serta upaya peningkatan layanan publik. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelompok 2. Kali ini kita membahas branding millennial project. Dan di video sebelumnya kita udah menayangkan nih sebuah salah satu bentuk proyek yang dilaksanakan pemerintah dalam hal memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya. Dimana aplikasi tersebut ada aplikasi Span Lapor. Span Lapor ini dibuat untuk memberikan masyarakat wadah untuk menampung aspirasinya. Untuk di tugas kali ini kami diminta untuk membranding sebuah proyek yang dilaksanakan untuk milenial dan mengkaitkan proyek tersebut dengan manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Dan saya akan menjelaskan sedikit aplikasi Lapor tadi, Span Lapor, terkait dengan branding project yang saya relevansikan dengan manajemen ASN.
Manajemen ASN sendiri yang kita ketahui adalah sebuah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi Span Lapor sendiri adalah sebuah aplikasi yang memberikan wadah kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan aspirasinya kepada pemerintah, mulai dari seperti yang kita lihat tadi di video, mulai dari jalan rusak, terus pelayanan publik yang kurang maksimal, lalu adanya praktik korupsi, kolusi maupun nepotisme. Di situ masyarakat bisa memberikan aspirasinya, memberikan masukannya kepada pemerintah, di mana diawasi langsung oleh ombudsman dan dibantu oleh inspektorat wilayah, khususnya sebagai pengawas jalannya aplikasi tersebut, di mana aplikasi tersebut setelah masyarakat memberikan masukannya, memberikan laporannya, itu akan didisposisi ke instansi-instansi terkait, sehingga ini akan membantu pemerintah dalam memanajemen ASN yang ada, sehingga pegawai ASN akan merasa terpacu, sehingga akan meningkatkan profesionalitas, lalu memperbaiki etika dalam melayani publik, bebas dari intervensi politik maupun bersih dari praktek korupsi, kolusi maupun nepotisme. Aplikasi lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat merupakan penerapan whole of government yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik. Lapor merupakan aplikasi media sosial pertama di Indonesia yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Aplikasi ini bertujuan agar pemerintah dengan masyarakat dapat berinteraksi dengan prinsip mudah dan terpadu untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik. Aplikasi ini mudah karena dapat diakses melalui SMS, internet, dan aplikasi mobile. Masyarakat sebagai pengguna dapat memberikan aspirasi maupun pengaduan dengan syarat laporan memiliki kronologis yang jelas dan lengkap dan disertai kategori laporan. Laporan yang masuk ke dalam antrian verifikasi akan diverifikasi terlebih dahulu untuk kemudian didisposisi kepada instansi pemerintah yang berwenang untuk mendapat tindak lanjut. Prinsip aplikasi lapor sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yaitu mudah diakses dan mudah dikelola. Sistem ini terhubung langsung dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dan ditindaklanjut secara digital atau langsung serta terintegritas dengan kanal existing atau tanpa biaya teknis. Setiap laporan dan pengaduan dari masyarakat dapat ditelusuri oleh pemohon dengan status penanganan terlacak dan masyarakat dapat menilai langsung serta sebagai audit kinerja dari masyarakat. Aplikasi lapor sendiri terhubung dengan 34 kementerian, 100 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 391 pemerintah kabupaten, dan 94 pemerintah kota. Sistem online tersebut dibentuk agar masyarakat bisa mengakses satu saluran pengaduan secara nasional yang terintegrasi. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, kesederhanaan. Pelayanan publik dapat dikatakan pelayanan prima apabila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan masyarakatnya. Kejelasan dan kepastian. Yang kedua,
Dalam pelaksanaan publik ini mencakup salah satu kejelasan, yaitu persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. Yang ketiga, kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, akurasi. Produk dari hasil pelaksanaan pelayanan publik dapat diterima dengan benar, tepat, dan sah yang berpegang teguh pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang kelima, keamanan. Kriteria ini mengandung arti bahwa proses serta hasil pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, kenyamanan, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang keenam, tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu dalam pelaksanaan pelayanan publik harus tersedia sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya. Yang kedelapan, kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang kesembilan, kedisiplinan. Yaitu pada pelaksanaan pelayanan publik, pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun. Dan yang terakhir, kenyamanan, yaitu lingkungan tempat pelaksanaan pelayanan publik harus tertib, tersedianya ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah, sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti area parkir, toilet, sarana ibadah, dan lain-lain.